Yang kedua, yang tentunya sangat berbahaya adalah tidak memberikan maintenance pada hati itu, maka berakibat bahwasanya manusia akan mengalami kematian hati. Dan tidak ada musibah yang paling besar, kata para ulama terdahulu. Musibah yang paling besar itu kematian hati sebelum kematian fisik. Itu merupakan musibah paling besar. Jadi musibah paling besar dalam kehidupan manusia itu bukanlah ketika seseorang menjadi korban tsunami, bukan pula ketika dia menjadi korban gempa, bukan. Musibah paling besar itu para ulama mengatakan ketika hatinya mati sebelum jasadnya mati. Kalau orang pada kondisi yang semacam ini, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang solih terdahulu, ya, sebagaimana yang disebutkan di halaman 46, apabila kita mendapati seseorang itu mati hatinya, maka sesungguhnya ini musibah lebih besar daripada kematian itu sendiri. Karena kematian itu menghentikan detak jantungnya. Tapi kematian hati menghentikan laju ketaatan dia kepada Allah. Menghentikan laju ibadahnya dia kepada Allah. Akhirnya dia tidak merasakan rasa kenikmatan, tidak bisa merasakan bagaimana kenikmatan pada ibadah, dan akhirnya hidupnya hanya untuk melampiaskan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah ini yang kita khawatirkan. Karena apa? Karena para ulama juga menerangkan matinya fisik itu bisa diketahui dengan sebuah tanda. Bagaimana ketika dia tidak lagi berhembus, tidak lagi menghirup nafas dan berdetak jantungnya. Tapi kematian hati itu tidak bisa dirasakan. Dan berapa banyak orang yang mereka mati hatinya, kata para ulama, mereka tidak pernah merasakan ketika mati hatinya. Ketika mereka tidak sholat, ketika mereka melampiaskan dengan berbagai macam penyimpangan hidupnya, mereka tidak pernah bermasalah bahwasanya hati mereka mati. Kenapa? Hati yang mati itu nggak bisa dirasakan nggak bisa dirasakan oleh pelakunya sendiri. Kenapa? Ya karena alat untuk merasakan itu pun sudah mati. Karena untuk merasakan hati yang mati itu ya butuh alat detektor. Lah alat detektornya itu hati. Lah hatinya sudah mati, terus dari mana? Lambung tidak bisa untuk memberikan alarm bahwasanya hati mati. Perut tidak bisa memberikan alarm bahwasanya hati itu mati. Tangan tidak bisa memberikan alarm bahwasanya hati itu mati. Tidak bisa. Yang bisa mendeteksi hati itu mati itu ya hatinya itu orang itu sendiri. Dan kalau hatinya mati terus dari mana alamnya untuk dirasakan? Beda apabila seseorang terkena penyakit fisik. Orang itu kalau mereka terkena penyakit fisik itu selalu ada alarm yang sudah diberikan. Contoh jantung, alarmnya apa di dada. Terus penyakit lambung sudah memberikan alarm. Dan terkadang kalau kita laporkan, kalau kita USG, kalau kita periksa, mungkin akan kita bisa deteksi penyakit-penyakit yang mungkin sudah memberikan alarm kepada tubuh kita. Itu fisik. Kalau hati mah enggak. Hati itu enggak. Maka itu yang sangat berbahaya. Itu yang sangat berbahaya. Dan itulah yang kita khawatirkan. Karena bisa jadi berapa banyak orang yang hari ini tersenyum, hari ini menjalani kehidupan normal, tapi sebenarnya hatinya sudah mati dan dia pun hanya menjalankan kehidupan berdasarkan detak jantung, organ tubuh yang berjalan, dan ditambah dengan syahwat yang menguasai pikirannya dan jiwanya. Sudah selesai, hatinya sudah mati. Hatinya sudah almarhum sebelum jasadnya itu almarhum. Makanya betul kalau orang solih mengatakan orang itu mengherankan. Banyak orang yang menangisi matinya seseorang, padahal matinya hati itu lebih besar musibahnya daripada matinya seseorang. Ini yang menjadi rasa khawatir yang bisa menimpa kepada siapapun. Bisa menimpa kepada kita semuanya. Kalau kita tidak rajin-rajin mendeteksi dengan ilmu. Ya. Karena untuk merasakan sebuah kegelisahan, untuk merasakan bahwasanya saya harus perhatian sama hati, itu kan harus belajar dulu dengan ilmu tazkiyatun nafasnya. Supaya kita bisa memperhatikan hal-hal yang kita khawatirkan. Orang kalau belajar kesehatan, hidup pola sehat, maka dia memiliki rasa khawatir terhadap macam penyakit. Ketika dia tahu ada penyakit jantung, apa itu penawarnya? Kalau dia tahu ada penyakit ginjal, apa itu penawarnya? Tapi sikap itu akan diambil olehnya. Sikap itu akan diambil olehnya. Kapan? Ya ketika dia mempelajari tentang pola hidup sehat. Barulah dia akan memiliki keinginan untuk mempelajari semua hal.
Ini pula yang menjadikan kita paham, kita mengerti yang kedua. Sesungguhnya matinya hati itu terkadang orang itu tidak merasakan. Lalu dia terus hidup hanya bermodal pada nafasnya, pada ajalnya, dan pada syahwatnya. Dan dia sudah sebagaimana mayat hidup. Dia sebagaimana mayat hidup dalam kacamata akhirat. Kacamata akhirat itu dia mayat hidup. Dalam kacamata akhirat orang yang melihatnya dari akhirat itu dia mayat hidup. Karena tidak ada satu perilaku yang dia lakukan mengarah kepada kebaikan akhirat. Kalau orang sudah dalam hidupnya, sudah tidak ada satupun perilaku yang dia lakukan mengarah ke akhirat, itu kan berarti kan simpel kan? Bagi kacamata, bagi perspektif kehidupan akhirat, orang semacam itu mayat hidup. Karena nggak bisa lagi yang diharapkan dalam urusan akhiratnya. Dan itu musibah besar. Apa musibah yang lebih besar daripada musibah ketika seseorang pada kondisi mati hatinya? Kondisi mati hatinya. Dan ini menjadi double musibahnya. Tidaklah satu musibah, double musibahnya orang yang mati hatinya sebelum mereka mati jasadnya. Makanya Masya Allah ya, tidak salah kalau Allah sampai menyampaikan di dalam surat Toha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Orang yang berpaling dari setiap peringatanku, berpaling dari setiap garis kebenaran yang aku berikan pada kehidupan manusia, maka kalau dia berpaling, apa jawaban Allah? Silakan kamu berpaling. Tapi Allah sudah memberikan sebuah kabar. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Hidupmu pasti sempit. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya dia nggak mendapatkan apapun ya, kecuali semua perilakunya tidak membawa kebaikan pada satu kehidupan akhirat yang semakin dekat bertambahnya hari yang dihabiskan ketika di dunia. Akhirnya apa nanti? Akhirnya yang dikejar hanyalah kepuasan. Yang dikejar adalah kemenangan hawa nafsunya. Dan mereka tidak akan pernah mampu untuk merasakan ketenangan dan kelapangan. Karena apa? Ketenangan dan kelapangan itu adalah bagian privilege-nya bagi hati yang sehat dan bagi hati yang terawat dengan baik. Mungkin nggak ada orang pada hidupnya mereka bermaksiat kepada Allah, mengingkari peringatan Allah, lalu mereka merasakan kepuasan, mereka merasakan ketenangan dan kelapangan. Enggak mungkin. Kata para ulama salaf, enggak mungkin itu. Gimana nggak mungkin? Ya karena perangkatnya untuk bisa mendekati ketenangan dan kelapangan itu perangkatnya cuma satu. Hatinya harus dirawat. Kalau hatinya nggak dirawat, yang didapatkan mungkin puas, tapi tidak mungkin tenang. Mungkin dia menang, tapi dia tidak akan mungkin merasakan kelapangan. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya banyak orang hari ini, terkadang kita lupa bahwasanya, maaf ya kalau kita konkretkan pada kehidupan, kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan. Kita ini terkadang tidak bisa membedakan manusia. Kita tidak bisa membedakan manusia. Bahwasanya apakah orang ini bahagia atau orang ini hanya mendapatkan, apakah orang ini itu hanyalah mendapatkan kebahagiaan ataukah hanya mendapatkan kepuasan. Padahal kalau kita tahu, tidak setiap yang tertawa itu mereka mendapatkan kelapangan, tapi bisa jadi hanya mendapatkan kepuasan. Bisa jadi mereka mendapatkan kemenangan, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Anak sangat saya pernah melihat seorang Mike Tyson itu ketika beliau didatangi seorang wartawan. Di mejanya ada banyak sekali sabuk-sabuk juara dunia yang beliau kumpulkan di sepanjang karir hidupnya. Yang menarik adalah beliau mengatakan, this is only garbage. Ini tuh cuma sampah gitu. Saya hidup selama ini, saya berdarah itu hanya untuk, this is for this garbage. Hanya untuk sampah-sampah ini. Masya Allah ya. Saya ketika melihat itu, saya mencoba mengambil hikmah. Saya mengambil hikmah ya. Hikmahnya apa? Seorang Mike Tyson saja, hari ini, dengan perjalanan episode hidupnya, beliau sudah bisa membedakan mana itu kemenangan, kepuasan, dan mana ketenangan hidup. Itu seorang Mike Tyson.
yang beliau alhamdulillah dengan izin Allah sudah masuk Islam. Semoga Allah berikan kepada beliau hidayah kebenaran dan hidayah sunnah. Maka Masya Allah itu. Makanya kalau seseorang itu tidak memperhatikan bagaimana kehidupan hatinya, ya tadi yang kita khawatirkan, dia akan mendapatkan musibah besar. Lalu hatinya itu tidak akan pernah merasakan kelapangan. Dan itu akan menjadi bermasalah. Dan kalau hatinya sudah tidak lagi mendapatkan perawatan, apa yang terjadi? Hatinya tidak akan bisa memberi apapun petunjuk pada setiap pilihan pada hidupnya. Kan kita ini kalau milih apapun dalam hidup itu kan, alat untuk memilih itu kan hati yang pertama. Karena hati berkoordinasi dengan pikiran. Tapi pikiran itu ya tergantung gimana mood hatinya, bagaimana perkataan hatinya kan. Nah, kalau orang sudah tidak memperhatikan hatinya, di sisi yang lainnya adalah orang kalau sudah nggak memperhatikan kesehatan hatinya, dia nggak akan bisa memilih pilihan-pilihan yang baik dan tepat pada hidupnya. Karena apa? Yo hatinya sakit kok, mengambil keputusan ya nggak bisa. Makanya saya sudah sering menyampaikan kan, saya itu nggak bisa. Kadang-kadang ada orang itu berkata begitu gampang semacam ini. Kenapa kamu ganti kelamin? Transgender, Transjakarta. Kenapa kamu tuh ganti kelamin? Yang membuat saya tercengang adalah ketika orang yang ditanya bisa mengatakan, ya inilah kata hati saya. Pertanyaan saya simpel. Yakin itu kata hati? Jangan-jangan itu bukan kata hati. Jangan-jangan itu kata nafsu. Karena apa? Berapa banyak orang yang mengatakan ini kata hati saya, padahal hatinya lagi nggak berdetak ketika hatinya sudah mati berapa puluh tahun yang lalu. Kita kan nggak pernah tahu hati kita itu memang apakah itu betul hati kita atau itu nafsu. Ada perempuan misalkan ditanya, kenapa sih kamu kok mau dizinai padahal kamu belum dikawin? Orang yang menginginkan tubuhmu itu nggak memberikan komitmen apa-apa. Kamu dihargai dengan begitu murah gitu. Banyak perempuan itu ketika mereka dizinai dengan berbagai macam penamaan dan status hari ini yang mengaburkan tentang perilaku perzinahan, walaupun ujungnya itu juga sama, perzinahan gitu. Tapi kalau ditanya, kenapa sih kamu mau sama dia, diapa-apain sama dia, padahal dia cuma laki-laki itu. Ya itulah kata hati saya. Makanya jangan heran kalau kita mendapati ada sebuah kabar, rata-rata perempuan hari ini kalau ditanya, pengen laki-laki alim atau laki-laki bandel? Ya saya maunya laki-laki yang bandel, lebih menantang bagi saya kalau sama laki-laki bandel. Kenapa nggak mau pilih laki-laki bandel? Itu kata hati saya. Yakin itu kata hati kamu? Kadang-kadang kita suka sekali memaklumi orang kalau sudah mengatakan kata hati. Bukan kita ngatur-ngatur orang ya. Saya juga kalau sebelum mengatakan ini kata hati saya juga mikir 1000 kali kalau pengen mengatakan ini kata hati saya. Memang saya tahu ini kata hati saya. Atau jangan-jangan ini adalah nafsu saya yang bicara. Atau syahwat saya yang bicara supaya saya mendapatkan apa yang saya mau. Supaya saya mendapatkan keuntungan. Supaya saya ringan gitu. Ya kita ini terkadang tidak pernah seumur hidup kita memperhatikan kesehatan hati kita. Tidak pernah seumur hidup kita memperhatikan kesehatan hati kita. Tapi uniknya ketika lagi ada pilihan-pilihan krusial dalam hidup kita. Kita cepat sekali ngomong. Ini kata hati saya. Kan jadi bingung kan? Jujur deh. Kita sering gitu enggak? Jujur. Kita sering gitu. Ibaratnya ada mobil, enggak pernah kita tune up. Enggak pernah kita servis, nggak pernah kita panasin tiap waktu, bannya nggak pernah kita cek, mesinnya nggak pernah kita cek, karburatornya, karburatornya nggak pernah kita lihat, bagaimana karet-karetnya kita perhatikan bertahun-tahun sampai berdebu. Lalu giliran kita ada sesuatu yang penting, acara keluarga yang penting, tiba-tiba kita mau hati ini, kita mau mobil itu jalan efektif sesuai kemauan kita. Loh, ya kan lucu. Kan lucu, ibaratnya kamu nggak pernah nanam tapi kamu pingin metik ya kan. Kalau pingin metik dengan sebuah keputusan yang tepat itu apa ya, kamu harus nanam dulu, nikmatin prosesnya, dirawat,
terus disiramin, baru setelah itu kamu metik. Nah, hati kita itu tidak pernah mendapatkan maintenance. Kita tiap hari sibuk dengan urusan orang, kepo dengan urusan orang. Lalu sibuk dengan main-main. Perkara yang tidak bermanfaat dari ini, jujur deh, kita ini kualitas hidup kita kayak apa? Lalu ujung-ujungnya ketika ada keputusan penting pada kehidupan kita, lalu mengatakan, inilah keputusan hatimu. Jujur, sejak kapan kita memperhatikan kondisi hati sampai kita yakin itu kata hati kita? Nah ini yang menjadikan kita semakin memahami. Ini yang menjadikan kita semakin mengerti. Lah, perkara-perkara yang semacam ini yang semakin menjadikan kita butuh untuk melihat kondisi hati kita. Kesehatannya apa, maintenance-nya apa. Supaya kita tidak berlarut-larut di dalam persoalan-persoalan ini dalam kehidupan. Dan selalu kita mengatakan, dulu saya sudah memilih keputusan dari kata hati saya kok. Makanya kadang-kadang maaf sekali. Saya kadang-kadang baca. Ada orang nikah. Lalu mengatakan saya dulu nikahin dia. Itu pilihan hati saya. Tapi ternyata pilihan hati saya salah. Pertanyaan kita. Yakin pada saat itu ketika kamu lagi gandrung-gandrungnya sama dia. Lalu kamu bisa yakin bahwasanya itu pilihan hati? Yakin bahwasanya itu bukan pilihan syahwat? Nah itu menjadi sebuah concern untuk kita. Jadi konsen ilmu itu, konsen kita dengan tazkiyatun nafas itu dan masalah kesehatan hati itu gede banget pada kualitas kehidupan kita. Ya enggak bisa kita itu lalu ujuk-ujuk. Nanti dalam segala hal kita menentukan nanti bagaimana kita merawat anak kita, mendidik anak kita. Itu banyak pilihan yang akan kita lewati pada kehidupan. Kalau hidup itu mempertemukan kita dengan banyak pilihan dalam hidup, lalu kita tidak mempersiapkan alatnya untuk memilih dengan pilihan yang tepat, dengan kata hati yang tersinari dengan petunjuk Allah. Lah terus milihnya gimana hidup kita? Padahal itu kan kaidahnya cuma simpel. Kalau bukan hatimu yang memimpin, berarti cuma satu. Syaitan atau hawa nafsu yang menggantikan. Sesimpel itu. Kenapa? Tidak ada yang mengganti, tidak ada yang mengkudeta hati kita kecuali hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Nah itu yang kita lakukan, yang kita harus pahami. Ya. Makanya itu merupakan alasan kedua. Kenapa memberikan maintenance pada hati menjadi persoalan yang sangat krusial pada kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita ingin mendapatkan ketenangan. Bukan mendapatkan kepuasan dan bukan mendapatkan bukan mendapatkan kepuasan tapi kita mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan, kelapangan, kebahagiaan itu tidak mungkin diperoleh. Itu tidak mungkin diperoleh dan tidak mungkin didapatkan kecuali adalah hati kita itu yang harus betul-betul diperhatikan. Itu alasan yang kedua.